Hai semuanya, kami dari Si United ingin menambahkan video animasi yang mencakup inti dari materi yang akan disampaikan dalam aksi Merdeka Belajar yang bertemakan Akankah Merdeka Belajar berdampak pada mutu pendidikan Indonesia. Selamat menonton. Sebelum menonton jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Menurut saya, Merdeka Belajar yang artinya unit pendidikan yaitu sekolah, guru-guru dan muridnya punya kebebasan dalam berinovasi dan bertindak dalam proses belajar. Dalam hal ini, guru sangat dianjurkan untuk tidak bersikap monoton dan masih menerapkan teacher center yang mana ada dalam kegiatan belajar di kelas berpusat pada guru. Guru harus kembali mengasah kompetensinya terutama dalam menerapkan kurikulum yang telah diberikan serta mewujudkan kompetensi dasar yang sudah dibuat sebelumnya. Bukan hanya mengingatkan skill guru dalam mengajar, tetapi dalam pengajaran di kelas pun harus turut diberikan inovasi yang berbeda dari sebelumnya. Selain mengubah suasana belajar yang awalnya monoton dan kaku, kegiatan ini akan membawa wawasan pada siswa dalam berkreativitas dan kritis. Menurut saya, saat ini pelajar Indonesia belum merdeka dalam belajar, dikarenakan siswa dipaksa untuk menyerap ilmu dengan cara yang sama, dalam sebuah ruang kelas yang sama dan terbatas, sehingga ilmu yang didapat hanya sebatas apa yang disampaikan guru atau buku panduan. Pelajar juga mempunyai hak belajar, seperti yang ada di UUD 1945, pasal 31. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang negara, memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Permasalahan yang dialami adalah lingkungan sekitar. Ketika saya mulai beradaptasi dengan Merdeka Belajar, saya merasa lingkungan sekitar saya seperti tidak kondusif. Artinya, lingkungan tidak dapat menyupport dalam Merdeka Belajar karena masih ada anak yang hanya terpacu di buntut tapi tidak mengerti dunia luar. Dan masih ada banyak anak terpengaruh lingkungan pergaulan yang buruk, sehingga mereka mengambil pelajaran yang buruk serta tidak menambah ilmu. Sedangkan jadi anak-anak generasi yang buruk, serta masih ada banyak anak-anak yang tidak memiliki inovasi sehingga anak-anak tersebut tidak memiliki kreativitas dan pembelajaran terasa tidak menyenangkan, serta pengaruh yang lainnya yaitu tidak memiliki niat belajar, sehingga persentase dari siswa yang malas lebih banyak daripada siswa yang rajin, karena para siswa berpikir bahwa Merdeka Belajar tidak membebaskan untuk belajar ataupun tidak. Menurut saya berdampak karena anak dapat lebih berani berpendapat dan berinovasi karena mereka mendapatkan kebebasan berinovasi serta
berani berpendapat, dan karena kebebasan tersebut, anak itu juga dapat mengasah kreativitas belajar agar dapat berkembang. Bukti bahwa Mutu Indonesia dapat berkembang karena Merdeka Belajar, yaitu anak-anak dapat membuat karya baru seperti motor ataupun alat untuk menangani COVID-19, dan murid-murid atau mahasiswa sudah berani mengungkapkan pendapatnya atau aspirasi seperti mahasiswa menyampaikan aspirasi dengan memasang poster atau semacamnya. Solusi yang bisa kelompok berikan untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai generasi muda adalah memberikan kesempatan kepada teman sekelompok untuk memilih mata pelajaran yang ia sukai dan terus mensupport satu sama lain. Jika tidak ada yang mensupport dengan adanya merdeka belajar dan kelompok akan terus membosankan. Jika dalam kelompok dan lingkungan mensupport adanya merdeka belajar akan terus lebih menyenangkan dan bisa dilakukan. Pelajar di Indonesia belum merdeka dalam belajar seperti mewujudkan begitu sulit. Pembelajaran saja merupakan satu tantangan yang luar biasa, tapi dengan adanya berbagai macam kemerdekaan yang telah diimplementasikan pada masa pandemi ini, salah satu contohnya adalah memerdekakan channel untuk mengakses pendidikan. Our group's invitation is friends must have the freedom to learn, because learning becomes more effective and makes friends feel happy while learning, because we are allowed to choose subjects we like, but we also need support from parents and from the environment around us, because if there is no support from parents and people around us, it will feel the same. Kesimpulan yang kami ambil adalah anak-anak harus memiliki merdeka belajar, yaitu dengan memulai mencari atau belajar tentang informasi dunia luar, dan tidak hanya belajar melalui buku, serta anak dapat memilih pelajaran yang disukai juga, dan orang tua juga harus menyupportnya agar anak senang dalam belajar, sehingga anak tidak bosan atau jenuh pada pekerjaan orang tua. Merdeka belajar dan kebebasan mencari informasi dunia luar serta memilih pelajaran yang disukai, tetapi orang tua harus bisa mensupport serta mengarahkan agar anak tetap belajar pelajaran yang lain dengan tetap senang karena orang tua menyupport pelajaran yang dipilihnya, serta buatlah lingkungan yang kondusif agar anak bisa belajar tentang dunia luar yang baik dan bukan yang buruk. Halo semuanya, jangan lupa like and share ya. Thank you For watching. And see you again. The next time. Bye bye. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Yuk lakukan gerakan 3M. Pesan ini disampaikan oleh